Kami, kelompok angin dari kelas TI 2C akan mempresentasikan tentang fungsi, tujuan, dan jenis dari sistem informasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan dengan materi berikut ini. Pertama, saya akan menyampaikan materinya. Kita buka PowerPoint-nya. Sistem informasi kelas TI 2C, Sistem IK Syekh Zainuddin Anjani Lombok Timur. Sistem informasi. Kita akan membahas tujuan, fungsi, dan jenis dari sistem informasi tersebut. Nama kelompok angin, terdiri dari Ahmad Afan Bisri, Ferdinand Arsyad Zain, lalu Muhammad Asyadi. Materi kali ini berisi tentang pengertian apa itu sistem informasi. Kedua, ada fungsi, apa saja fungsi dari sistem informasi. Ketiga, tujuan sistem informasi itu apa. Yang keempat, ada jenis, apa saja jenis-jenis dari sistem informasi. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi dikenal dengan bahasa Inggrisnya itu Operation System. Sistem informasi atau OS merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai antarmuka antar pengguna komputer dan perangkat keras, serta mengontrol pelaksanaan semua jenis program, sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jadi untuk sistem operasi ini, jikalau sebuah perangkat komputer atau perangkat kelasnya tidak memiliki sistem informasi, maka mustahil komputer itu akan berjalan sendiri. Makanya diperlukan yaitu sistem informasi sebagai antarmuka, sebagai penghubung antara komputer dan perangkat kerasnya. Kita masuk ke materi kedua. Saya rasa untuk pengertiannya sudah paham. Yang kedua, fungsi sistem informasi. Apa saja fungsi sistem informasi? Yang pertama, ada manajemen memori. Nah, manajemen, kita tahu bahwa manajemen itu adalah mengolah, mengatur, dan mengawasi memori. Nah, memori adalah manajemen memori mengacu pada manajemen memori utama. Memori utama adalah sejumlah besar kata atau byte, di mana setiap kata atau byte memiliki alamat tersendiri. Jadi setiap si komputer itu pasti akan memiliki memori, di mana memori itu kata besarnya itu byte. Ada dari megabyte, kilobyte, gigabyte, terabyte, dan lain sebagainya. Jadi sistem operasi itu mengontrol daripada memori tersebut. Yang kedua, ada manajemen prosesor. Dalam lingkungan pemrograman, OS memutuskan proses mana yang dapat proses kapan dan berapa lama. Fungsi ini disebut dengan penjadwalan proses. Jadi untuk sistem informasi juga berfungsi sebagai manajemen prosesor. Jadi mengontrol kapan sih waktu itu terjadi, kapan sih pengguna itu akan mengeluarkan atau membuat hal seperti ini, maka sistem informasi lah yang akan bekerja. Yang ketiga, manajemen perangkat keras. Nah, jadi bukan perangkat lunak saja yang di manajemen, tapi perangkat keras juga termasuk dalam manajemen dari sistem informasi. Setiap sistem informasi mengolah komunikasi perangkat melalui driver masing-masing. Itu melakukan kegiatan untuk manajemen perangkat. Nah, jadi untuk perangkat keras ini, sistem operasi itu melalui driver, yaitu media input dan output. Nah, makanya memanage dari perangkat keras tersebut. Kita lanjut, masih banyak fungsinya. Yang ketiga, yang keempat maksudnya manajemen file. Untuk manajemen file, yang pertama, sistem operasi melakukan aktivitas berikut untuk manajemen file: melacak informasi lokasi, pengguna, status, dan lain-lain. Fasilitas kolektif sering dikenal sebagai sistem file. Tentukan siapa yang akan mendapatkan sumber daya. Jadi sistem operasi memanage file, yaitu melacak informasi pengguna, status penggunaan apa, secara kolektif maupun secara yang lainnya. Jadi dan untuk sistem operasi akan menentukan siapa yang akan mendapatkan sumber daya bagian ini dan ini. Yang selanjutnya, manajemen data. Jadi OS atau sistem operasi membantu dalam manajemen data dengan menawarkan dan menampilkan direktori untuk manajemen data. Kita dapat melihat dan memanipulasi file, folder. Misalnya, kita dapat memindahkan, menyalin, memberi nama, atau mengganti nama, menghapus file atau folder. Nah, jadi itulah fungsi dari sistem operasi. Kita bisa merubah nama, mengcopy, mempaste, menghapus, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, menyediakan antarmuka pengguna. OS bertindak sebagai antarmuka pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi bisa menjadi GUI, di mana kita dapat melihat dan mengklik elemen di layar untuk melakukan berbagai tugas. Nah, jadi
fungsi kursor dan lain sebagainya bisa kita klik itu merupakan fungsi dari sistem informasi. Makanya bisa kita mengklik sesuatu hal yang kita inginkan dan terbuka. Ada yang terakhir, manajemen I/O. Sistem operasi mengelola perangkat input dan output. Nah, jadi manajemen input dan output, maka sistem operasilah yang memprosesnya. Nah, misalnya OS menerima input yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat input dan menyimpan di memori utama. Nah, jadi kita ada perangkat input nih seperti flash disk. Nah, kita colokkan flash disk komputer dan kita pindahkan file yang di flash disk itu menuju memori utama. Nah, yang berfungsi di sana adalah sistem informasi. Nah, begitu pula perangkat keras, kita sambungkan dengan speaker. Nah, komputer akan melakukan penyambungan terhadap mouse atau speakernya itu karena dibantu oleh sistem operasi, makanya bisa terlaksana seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke tujuan sistem operasi. 1. Melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. 3. Memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Baik, selanjutnya yaitu sistem operasi. Yang mana di sini ada beberapa jenis-jenisnya ya teman-teman. Yang pertama itu Bench Processing Operating System, yaitu interaksi antara pengguna dan komputer yang terjadi dalam sistem operasi itu. Nah, pengguna yang mana? Pengguna yang diharuskan menyiapkan pekerjaan pada kartu punch dalam bentuk bench dan menyerahkannya ke operator komputer. Dan bisa dilihat contohnya yang ada di bawah. Kemudian yang kedua yaitu Time Sharing Operating System, yaitu sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna yang berada di terminal yang berbeda untuk menggunakan sistem komputer dan berbagi waktu prosesor secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu Real Time Operating System, yang bisa disingkat RTOS ya, yang dikembangkan untuk aplikasi real time di mana data harus diproses dalam durasi waktu yang tetap dan kecil begitu. Jadi sistem operasi ini digunakan dalam lingkungan di mana beberapa proses seharusnya diterima dan diproses dalam waktu yang singkat ya teman-teman. Dan gambarnya ada di bawah, bisa dilihat contohnya. Kemudian yang keempat, selanjutnya yaitu Distributed Operating System, yaitu sistem operasi yang terdistribusi, yang mana sistem ini menggunakan beberapa prosesor independen atau CPU untuk melayani banyak pengguna dengan beberapa aplikasi real time ya. Kemudian yang terakhir Network Operating System, yaitu operating system yang menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan area lokal atau LAN serta mengelola sumber daya jaringan. Oke, cuma itu ya teman-teman. Oh iya, contohnya ini untuk yang distributed operating system. Kemudian untuk network operating system ada di sebelah kanan ya teman-teman, seperti ini. Ada agent dan server software dan sebagainya. Baiklah teman-teman, itulah persentase dari kelompok angin. Semoga teman-teman memahaminya tentang materi sistem informasi, fungsi, tujuan, dan jenis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.